Baik, perkenalkan nama saya Farhan Arif. Saya sebagai psikolog. Eh, Kebetulan mohon perkenalkan diri saudara terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Loris November. Biasa saya panggil apa? Bisa dipanggil Loris. Baik, tadi Loris kesini datangnya pakai apa? Oke, motor rumah. Oh, gitu. Jadi sebelumnya gimana perjalanannya ke sini? Apakah lancar atau ada kendala segala macam? Mungkin karena menjelang Lebaran macet sedikit. Ya wajar, karena orang udah pulang kampung kan. Baik Loris, sebelumnya kedatangan Loris ke sini ingin menceritakan apa gitu? Apa ada masalah dalam hidup Loris? Saya menceritakan tentang proses pendewasaan, mungkin bisa dibilang begitu, yang mungkin di umur segini itu terasa berat banget gitu. Ya, terlalu banyak ambisi untuk mencapai cita-cita yang selalu merasa jauh gitu. Oke. Dan banyak hal-hal yang harus ditinggalkan dan ya kayak menjadi jati diri itu terus banyak yang dicari dulu, pelajari terus gitu, dan kadang kita lupa dengan hal gitu. Masih menggali gitu ya. Gitu. Jadi tujuan saya untuk datang ke sini itu untuk menceritakan dan mau minta sarannya gitu, apa yang bisa saya lakukan untuk proses ini gitu. Soalnya terlalu banyak beratnya yang saya rasakan. Contohnya kayak selalu merasa kesepian di umur segini itu, apalagi umur 20-an, dan berat banget gitu. Ya, tantangan terberatnya itu adalah memikirkan masa depan gitu. Emang iya, kebanyakan anak muda sekarang ya emang kayak karena sekarang zamannya udah maju, lebih canggih gitu kan. Persaingan sekarang ya emang lebih ketat gitu. Ya, banyak memikirkan gimana sih depannya, apakah ini udah jalannya atau emang udah stuck di sini atau gimana gitu, belum tahu jawabannya mau jadi apa gitu. Apalagi saya seorang yang tidak bukan berpendidikan, maksudnya tidak ada yang mengajar gitu, soalnya juga saya tidak tamat sekolah gitu kan, cuma tamat SD gitu. Iya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi atau berpendidikan gitulah, rada insecure gitu. Itu sih yang bikin saya sulit bergaul sekarang. Dulu pas masih remaja di umur 17-an itu pergaulan saya sana sini berteman gitu. Tapi setelah di umur sekarang itu rada insecure gitu. Bisa nggak sih saya temenan sama dia gitu? Cocok nggak sih pergaulan saya dengan dia gitu? Kadang suka diremehkan juga gitu, padahal belum tentu dia bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang gitu. Iya, betul. Ya, yang beratnya itu ya balik ke awal tadi, memikirkan masa depan itu. Ya, berat banget soalnya apakah bisa saya seorang yang tidak berpendidikan bisa sukses gitu? Jadi gitu aja. Iya, emang kayak berat juga, emang insecure tuh di zaman sekarang gitu kan. Apalagi zaman sekarang tuh kayak emang pendidikan itu sangat penting gitu kan. Tapi bukan menutup kemungkinan juga kayak kita nggak tamat sekolah nggak bisa sukses gitu kan. Masih banyak orang-orang yang nggak sekolah juga sukses gitu. Kalau menurut saya, kalau zaman sekarang ini pendidikan itu emang penting gitu, tapi yang lebih penting itu skill. Kalau kita udah punya skill, ya otomatis kita akan ada kemampuan, kita bisa bersaing di dunia luar gitu kan. Kalau insecure itu wajar, apalagi umur-umur kita yang masih kayak dewasa awal, itu emang marak-marak sekali kayak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, membandingkan hal-hal kecil. Tapi itu nggak wajar sih gitu. Kembali ke Lorisnya, kalau Loris udah mampu, rasanya kayak punya skill gitu, adalah yang Loris tonjolkan,
kayaknya Loris nggak terlalu lah, nggak perlu lah minder atau apa gitu. Soalnya kan kayak pendidikan itu kan hanya sebatas ya orang pernah sekolah lah gitu. Ya, mungkin saya kurang merasa bersyukur mungkin di saya juga ya. Tapi ya rasa minder tadi gitu, minder bergaul sama orang ini, orang itu gitu. Ya gitulah. Kadang dengeran omongan orang itu kadang bikin patah semangat gitu. Kadang juga ada yang bisa bikin bangkit semangat karena perkataan orang gitu. Kayak sekarang saya jalanin aja gitu. Coba untuk mencari jati diri gitu. Sekarang pun saya udah merasa stuck gitu ya, karena mungkin entah itu terjebak di zona nyaman yang di lingkungan itu aja atau bagaimana, saya pun nggak ngerti gitu. Saya juga berusaha untuk mencari hal baru, tapi untuk sekarang mungkin hal baru itu belum ada gitu. Emang kayaknya mungkin karena hidup Loris atau kegiatan yang Loris lakukan monoton kan, jadi wajarlah kita yang masih usia muda mudah merasa bosan gitu kan. Mungkin solusinya salah satunya mungkin dengan cara ya tadi itu, mencari kesibukan yang baru atau kegiatan yang baru gitu kan. Walaupun mungkin Loris belum dapat menemukannya gitu. Mungkin Loris bisa lihat dari hal-hal yang kecil di sekitar Loris apa yang sih bisa yang Loris lakukan gitu. Walaupun itu kan kadang hal-hal yang kecil tuh kan kayak kelihatannya sepele, ternyata oh ini menyenangkan loh gitu. Itu mungkin bisa kayak membuat Loris lebih berpikir kayak oh masih ada loh yang bisa dijalanin gitu. Agar Loris tuh nggak stuck di situ aja kan, soalnya Loris ini masih muda juga kan, masih banyak lah peluang-peluang di luar sana gitu kan. Ya emang ya di umur sekarang itu kehilangan teman itu udah menjadi hal yang wajar mungkin ya. Dulu sering pergi main bareng gitu, sekarang udah enggak karena sibukan masing-masing gitu. Yang satu sibuk ini, yang satu sibuk ini gitu. Ya saya mungkin ternyata menjadi seorang yang masuki proses pendewasaan itu berat juga ya. Pantas banyak orang yang kadang mungkin karena proses pendewasanya karena dia melalui kecintaan gitu, ada yang menjadi stres gitu, ada yang sampai bisa bunuh diri gitu. Memang saya bukan tipikal yang itu masih memikirkan ke depannya gitu. Kalau saya pikiran kayak gitu mungkin udah nggak ada di sini gitu. Berat banget gitu. Itu wajar, itu kalau proses pendewasaan itu emang kayak ya namanya kita diasah gitu kan, kayak mental kita belum biasa untuk matang, sikap kita biasa untuk matang. Kalau hal-hal yang Loris sebutkan tadi itu kayak masih normal lah, kita namanya proses kan. Cuman ya mungkin itu kalau Loris merasa sepi atau apa ya, kembali dengan hal-hal tadi, mungkin hal-hal kecil yang Loris abaikan bisa mungkin membuat itu sebagai hiburan, walaupun itu mungkin hanya sementara. Tapi banyaklah hal-hal yang masih bisa Loris lakukan. Ya seperti teman tadi ya wajar. Umur sekarang nih ya kebanyakan orang pada ngejar keinginannya masing-masing gitu kan, jalannya masing-masing, jati dirinya. Mungkin apa yang Loris rasakan juga dirasakan sama orang lain gitu kan. Kembali lagi ya gimana kita mencapai jalannya gitu. Jalan akhirnya nih loh gitu. Emang nggak mudah gitu. Cuman jalannya itu pasti ada gitu kan. Masih banget. Terus rasa ketakut yang terbesar itu adalah kehilangan seseorang yang kita sayang gitu. Contohnya kayak kedua orang tua gitu. Saya takut ketika saya udah mungkin bisa dibilang sukses dan kedua orang tua saya udah nggak ada gitu. Padahal mereka selalu support saya walaupun mereka nggak serumah sama saya sekarang gitu. Soalnya keluarga saya pindah kampung karena saya sendiri aja gitu. Yang saya takutkan itu kadang saya sering mimpi kedua orang tua saya udah nggak ada gitu, dan selalu nangis di sepertiga pagi gitu. Selalu nangis gitu, dan kadang merasa hampa gitu, selalu memikirkan orang tua gitu. Bisa nggak sih bagian orang tua gitu, kapan sih gitu, apakah saat aku sukses ntar
masih ada mereka atau udah enggak gitu. Itu sih yang jadi beban terberat gitu, kehilangan orang yang tersayang gitu. Ya wajar Lor, kalau itu Lor namanya manusia kan Loris, ya kehilangan orang tersayang itu emang kalau kata-kata orang bijak itu kayak mungkin yang nggak bisa digantikan itu ya itu orang yang tersayang kan, kehilangan dia itu nggak ada yang bisa digantikan gitu kan, apalagi orang tua kita. Tapi Lor, kalau masalah umur ya kita kembali lagi, ya itu perkara Tuhan gitu kan, kita nggak bisa ikut campur. Tapi dengan hal begitu, itu aturannya bisa menjadi pacuan untuk Loris. Semakin selagi orang tua Loris masih hidup, Loris ya usahakan jangan kayak waktu itu jangan disia-siain gitu kan. Kalau masih bisa berjuang, masih bisa membuktikan untuk secepatnya sukses, selagi dia masih hidup, selagi dia masih bisa melihat kita gitu kan. Makanya kita usahakan secepat-cepatnya gitu kan. Walaupun emang nggak ada yang perjalanan itu yang mudah gitu kan. Tapi ya itu aja, kembali lagi, selagi orang tua kita masih ada gitu kan, ya kita masih berusaha. Lebih baik berjuang sambil lelah gitu daripada berhenti karena lelah gitu kan. Iya. Itu mungkin proses bagian yang bisa saya ceritakan untuk teman pertama ini gitu. Soalnya masih banyak hal-hal yang mau saya ceritakan tapi belum bisa saya rangkum, kata-kata yang masih ada dalam benak tapi belum bisa disampaikan gitu. Nah, mungkin itu salah satu hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kalau soal cinta nih, sekarang bahas soal percintaan ya Bang. Ya sekarang itu pengen punya pacar itu nggak ada gitu, cuman pengen kayak ada teman gitu, Punya someone gitu ya. iya, seorang yang bisa membuat kita terpacu, termotivasi bukan sih, jadi semangat gitu. Dan saya juga nggak terlalu berharap ada gitu. Kalau ada ya nggak apa gitu, kalau nggak ada ya gimana gitu. Ya gitu sih Bang. Ya baik, kalau hanya itu yang bisa Loris ceritakan ya kita sudahi sesi hari ini. Terima kasih Loris sudah bersedia datang kepada saya. Sekian dari saya, terima kasih.